ada alasan kenapa jalur ini jarang disentuh. Jejak manusia pun nyaris tak tersisa. Pada tahun 1987, tragedi besar pernah terjadi di sini yang merenggut 16 korban jiwa. Jalur Singolangu. Sebuah jalur yang sunyi, terjal, dan jarang dilalui. Inilah jalur paling sulit menuju puncak Lawu. Tertutup rapat oleh semak belukar, hutan tua, dan tanjakan yang seolah menguji nyali. Tapi bukan cuma itu. Jalur ini juga dipercaya sebagai petilasan terakhir Prabu Brawijaya kelima. Bukan sekedar jalur biasa. Ini lorong sunyi yang menyimpan rahasia di antara jejak sejarah dan dunia tak kasat mata. Banyak pendaki bilang kalau Gunung Lawu itu bukan cuma soal jalurnya yang seru, tapi juga karena auranya yang beda. Selain merbabu, perahu sumbing atau sindoro, Lawu punya tempat tersendiri di hati para pendaki. Cocok banget buat kalian yang pengen upgrade dari gunung-gunung pemula. Gunung Lawu bisa dibilang sebagai salah satu gunung yang ikonik di Pulau Jawa. Dengan ketinggian 3.265 mdpl, Gunung Lawu masuk ke daftar 10 gunung tertinggi di Jawa dan punya 3 puncak utama, Hargodumiling, Hargodalem, dan Hargodumilah. Lokasinya ada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, lebih tepatnya di Kabupaten Karanganyar, Ngawi, dan Magetan. Pendakian Lawu jalur Candi Ceto berada dari sisi barat laut. Jalur Cemoro Kandang dan Cemoro Sewu berada dari sisi selatan. Sedangkan Singolangu berada dari sisi tenggara. Ini berhubung ada Iis, ya. Pin kita stretching dulu. Turunin dulu. Iya, tasnya turunin dulu. Ya. Well, I will. Siap bos. I will. Lokasi base camp berada di Desa Sarangan, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Buat teman-teman yang mau kesini, titik base camp Google Map-nya udah ada di dalam deskripsi box ya. Tinggal klik aja di map dan ikutin rutenya ya. Petunjuk untuk arah ke sini juga nggak pakai ribet. Pagi teman-teman. Selamat pagi bang. Pagi, udah siap? Udah. Selamat pagi. Yo, let's go. Sebelum kita mulai, kita hendak berdoa dulu. Semoga diberikan perlindungan, pertolongan, dan keselamatan. Dan juga semoga 1, 2, 3. Gunung Lawu Singolangu, the best! Berangkat guys. Oke, sekarang jam 8.32, ketinggian 1329. Kita start pendakian Lawu jalur Singolangu. Jalur Singolangu ini unik banget. Nggak cuma sepi dan masih alami, tapi juga punya nilai sejarah dan spiritual yang kuat. Konon, jalur ini dipercaya sebagai petilasan Prabu Brawijaya kelima, Raja terakhir Majapahit. Dan jalur ini juga disebut sebagai jalur peziarahan tertua di Gunung Lawu. Di sepanjang trek, kalian bisa nemuin banyak petilasan, semacam titik spiritual atau tempat sakral, yang masing-masing punya kisah tersendiri. Mulai dari Watu Lapak, Sendang Banyu Urip, Sendang Derajat, sampai Pasar Setan. Semuanya punya cerita yang erat dengan budaya dan kearifan lokal Jawa. Guys, jadi ini kita lewat jalur yang namanya jalur Singolangu. Kalau dari setahu gue ini jalur yang bisa dibilang jalur tertua ya. Jalur tertua di Gunung Lawu. Ya, jalur tertua, dan ini jalur ini yang masih ada kaitannya dengan jalur sama hubungannya sama kerajaan Majapahit yang terakhir. Tapi ini jalur bisa dibilang yang jarang banget dilewatin pendaki. Semua itu rata-rata pasti milihnya ya Cemoro Sewu, Ceto, Cemoro Kandang. Tapi jalur ini yang bisa dibilang jalur yang ritual atau ziarah pas lagi
malam satu suro. Tapi gue penasaran banget, katanya sih masih tertutup rimbun asri. Kita lihat aja kayak gimana. Gunung Lawu ini punya 4 jalur utama yang masing-masing punya karakter yang beda banget. Ada yang cepat dan bikin dengkul mikir 2 kali, ada juga yang pelan tapi ngasih ruang buat batin kalian bernafas. Jalur yang kita lewatin sekarang ini adalah jalur Singolangu. Ini jalur paling baru secara resmi, dibuka tahun 2018. Jadi kalau lewat sini itu kemungkinan besar kalian nggak akan ketemu dengan pendaki lain, karena yang naik ke sini itu rata-rata cuma berapa? 20 sampai 30 per minggu. 20 sampai 30 orang per minggu. Jadi kalau sampai ketemu pendaki lain itu pas lagi rame-ramenya itu. Masa? Jadi tuh jalur di sini kalau dilihat jalurnya kayak masih minim lang ya. Jadi ini ada jalur ke kanan ke kiri, harus hati-hati. Karena tuh tulisannya ada di bawah situ. Kecil banget. Sebelah sini. Kalau kalian lagi pengen naik gunung tapi juga pengen dengar suara hati kalian sendiri, nah ini jalurnya. Waktu tempuhnya ini juga nggak main-main guys, sekitar 8 sampai dengan 10 jam dengan jarak tempuh sekitar 11,3 km. Dan start dari elevasi yang rendah 1300 mdpl. Cabenya segar-segar. Gile. Segar loh. Pendakian dimulai dengan suasana desa yang tenang. Jalan batu besar jadi pembuka, terus dilanjutkan lewat kebun warga yang rapi. Masuk ke kawasan hutan, suasananya langsung berubah. Kebun bambu rindang ngasih naungan adem. Lalu pelan-pelan hutan pinus mulai menyapa. Jalanan makin sepi dan semakin alami. Jalur ke pos 1 bisa dibilang masih ramah. Ada sedikit tanjakan, tapi mayoritas masih landai dan menyenangkan. Sebelum sampai pos 1, kita akan ngelewatin bumi perkemahan Kiteran. Oh, ini camping ground Kiteran. Singolangu itu disebut karena banyak kucing besar lah. Oh gitu di sini? Ya, Dan masih ada? masih ada banyak jejak-jejaknya.
Ini ya. X atau nggak boget, masih bingung. Ini kalau sepintas lewat jalur sini tuh nggak berasa kayak di Gunung Lawu ya, karena vegetasinya lo kayak masuk hutan-hutan, trekkingnya tuh beda banget. Jadi kayak campuran antara lewat Argopuro sama Gunung Kawi kayaknya. Trek di sini akan didominasi oleh tanah dan akar. Beberapa bagian jalurnya sempit, cuma cukup satu orang yang bisa lewat. Nggak ada paving, nggak ada tangga buatan, semuanya serba jalan setapak alam. Vegetasi di sini itu lebat dan adem banget. Dan yang perlu dicatat ya, jalur ini sama sekali nggak ada warungnya. Cakep lu nih jalur itu. Dari segi kemiringan, jalurnya cenderung menanjak terus. Tapi dari pos 3 dan seterusnya, itu dia, pendakian dengan tanjakan yang terjal banget. Lewat jalur ini, ada beberapa titik yang auranya berasa banget, alias kerasa dijaga dan entah kenapa, otomatis akan bersikap lebih sopan. Ini nyampe di pos 1, turun-turun. 1550 mdpl. Sekarang jam 9.33, ketinggian 1568. Kita udah jalan 1 jam 1 menit lebih. Jaraknya 2,06 kilo nyampe ke pos 1. Lanjut ke pos 2. Pos 1 atau pos Krun-Krun ini cukup luas, bisa muat 4 sampai dengan 6 tenda. Dan menariknya, nama Krun-Krun ini dipercaya sebagai gapura masuk Prabu Brawijaya V ke Lawu. Dulu, katanya ada gapura emas yang cuma bisa dilihat oleh orang-orang tertentu aja. Mistis? Iya, tapi penuh aura sejarah. Lanjut dari pos 1 ke pos 2, jalurnya masih cukup landai dan teduh. Kita mulai masuk hutan lebat yang sunyinya bukan main. Di sini, langkah kaki kayak jadi satu-satunya suara yang nemenin perjalanan kalian. Tapi yang paling bikin merinding, kita bakalan nemu Watu Lapak, sebongkah batu besar berbentuk pelana kuda, dipercaya sebagai peninggalan Prabu Brawijaya V. Ini juga suasananya tuh saking rapetnya, matahari tuh sampai nggak masuk ya. Nggak masuk. Ya. Padahal udah panas. Iya, ini tuh udah kayak siang. Matahari tuh benar-benar ketutup saking rapetnya di sini. Terus juga hawanya tuh sejuk, pohonnya benar-benar wah keren banget sih. Ini beneran nih, ini sisi Lawu yang beda banget sama jalur-jalur yang lain, tapi keren. Dulu itu ceritanya naiknya itu dari jalurnya di atasnya Mojosemi Wisata, terus AKM di sekitaran sini. Itu ada kesalahan apalah, hidup cuman 1 orang di arah AKM itu. Sampai sekarang kayaknya masih hidup di Kampung Ruki, daerah Solo. Singkat cerita dari apa yang disampaikan oleh guide kami, ini berkaitan dengan tragedi Gunung Lawu tahun 1987 yang jadi salah satu kisah paling memilukan dalam sejarah pendakian di Indonesia. Waktu itu ada sekitar 119 santri dan ustadz dari Ponpes Al Mukmin Nguruki berangkat ke Lawu buat program Tadabur Alam. Awalnya mereka berkemah di Mojosemi dan membagi diri jadi beberapa regu untuk ekspedisi. Tapi karena cuaca buruk, hujan lebat dan kabut tebal, bikin 2 regu jadi tersesat. Regu 2 selamat meski sempat bermalam di tengah hutan dalam kondisi kelaparan.
Tapi regu 3 yang sempat hampir sampai ke puncak justru jadi korban. Mereka kehabisan logistik, kedinginan, dan jatuh sakit. Evakuasi besar-besaran dilakukan, tapi tragisnya 15 santri dan 1 ustadz meninggal dunia. Salah satu santri yang bernama Humaydi ditemukan selamat setelah 6 hari tanpa makanan dalam kondisi yang sangat lemah. Tragedi ini jadi pengingat bahwa mendaki gunung bukan cuma soal fisik, tapi juga soal kesiapan, cuaca, dan rasa hormat terhadap alam. Masih banyak pohon ini ya, pohon tumbang. Bener masih asri nih di sini. Sini. Aman? Lumayan loh. Kita jalan udah di ketinggiannya 1700. Jarak yang kita jalan itu udah 4,23 kilo. Cemoro Kandang aja mulai 1800. Kita masih di bawahnya Cemoro Kandang. Wow. Jadi kita startnya rendah juga ya. Tadi berapa startnya? 1300 ya? Oh, ini yang namanya Batu Lapak ya? Iya, Batu Lapak. Dulu tempat betapa juga Yang buat si ritual dari zamannya Brawijaya. Ya, juga kan di Hargo Dalam tabok sana. Iya. Jadi emang yang tadi kita awal bilang, jalur ini tuh masih erat banget kaitannya sama Prabu Brawijaya yang kelima. Salah satu jalur ini tuh yang menarik, ada kayak situs-situs peninggalan lah. Ini Hargo Dalam juga pastilah ya, mungkin teman-teman juga udah pada tahu gitu. Tapi kalau lewat jalur-jalur lain nggak ketemu kayak ginian ya. Iya, nggak ketemu. Oke.
Oh, yang kayak makanannya Widi. Kenapa? Kenapa? Ini udah jam 11, kita belum nyampe pos 2. Kalau dibilangin Ceto lebih jauh, tapi perasaan ini kita nggak nyampe-nyampe deh. Harusnya kita kalau lewat Ceto ini udah sampai pos berapa nih? Pos 3. Paling nggak udah pos 3 nih. Udah pos 3. Pos 2 ini punya area camp yang luas dan shelter yang lumayan gede. Cocok buat kalian untuk melakukan istirahat panjang sebelum lanjut ke jalur yang lebih menanjak. Dan kalau kalian perhatiin, mulai dari sini auranya semakin kental. Sunyi, sakral, dan bikin kita makin mikir, kita lagi naik gunung atau lagi napak tilas sejarah. Nyampe di pos 2 Banyurip 1802. Main guys. Setengah jam pas. Ya, kita break dulu kali ya. Sambil nunggu yang belakang. Sekarang jam 11, ketinggian 1821. Kita udah nyampe di pos 2. Kita udah jalan 2 jam 28 menit. 5,09 kilo. Oke, ini ada jalan ke bawah. Mau ngeliat namanya Sendang Banyurip. Di tengah perjalanan antara pos 2 dan pos 3, ada satu titik yang biasanya yang orang nggak banyak notice. Namanya Sendang Banyu Urip, yang artinya air kehidupan. Ini bukan sekedar mata air kecil di pinggir jalur, tapi buat warga sekitar, ini tempat yang punya energi khusus. Katanya sih, air di sini bukan cuma bikin segar, tapi juga bisa bikin hati lebih adem dan pikiran jadi lebih tenang. Akhirnya kita sampai juga di sumber airnya Banyurip. Isi gimana, segar? Tuh kayak ada bau-bau bunganya gitu loh. Hah? Oh iya? Iya, coba deh, wangi gitu loh airnya. Gue sempat duduk bentar di situ, dengerin suara aliran airnya yang ngalir pelan-pelan. Dan jujur ya, suasananya beda banget. Sunyi, tapi bukan kosong. Lebih kayak tenang dan damai. Kayak ada rasa melati gitu. Beberapa orang bahkan percaya sendang ini dijaga, bukan secara fisik ya, tapi secara spiritual. Jadi kalau kalian mampir ke sini, disarankan banget untuk jaga sikap, jangan bercanda sembarangan, apalagi buang sampah seenaknya. Kalau pengen nyoba untuk cuci muka atau minum, boleh aja, tapi lakukan dengan niat yang baik. Karena tempat ini emang bukan buat untuk gaya-gayaan, tapi buat mereka yang mau meresapi perjalanan. Itu air buat dapat jodoh, guys. Amin.
Oke, ini udah jam 11 lewat 20. Kita kayaknya mau break makan siang dulu. Karena dari pos 2 ke pos 3 itu masih sekitar 1,5 jam. Terus teman-teman udah kelaparan. Ya, gue juga sih. Apa itu? Yupi. Mau bro. Enak nih. Oke. Pasang saham Yupi bro. Pasang saham Yupi. Oh, Thank you. Apa menunya? Pecel. 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 Tadi utang makan pecel. Oh, tapi lengkap nih. Iya. Ada ayam goreng, telur. Ada protein. Komplit lah. Protein. Paket komplit lah pokoknya. Pokoknya kalau sama gue pokoknya paket komplit. Kasih lihat project packnya bro. Project pack. Mana lihat? Mana lihat? Widih. Kasih high rock. Iya loh. Nasi goreng dingin. Bro. Dirang. Mantap, mantap. Makan. Udah makan di camp. Udah di camp kita. Enak. Ini namanya nasi pecel Magetan. Magetan style. Paket style. Magetan style. Onti. Om Bamba. Pang-pang. Pedas kata-kata. Kepedesan. Punya aku aja kok. Keren. Ada lomboknya. Ini enaknya minyak kena bumbu. Lanjut guys, 11.50 kita menuju pos 3. Trekking pole tinggalan. Dari pos 2 ke pos 3, jalur mulai menunjukkan taringnya. Hutan makin lebat dan rapat, seolah matahari pun kesulitan menembus celah daun. Disinilah kalian benar-benar ngerasa masuk ke hutan belantara yang sesungguhnya. Trek mulai menanjak, tapi masih dikasih variasi. Melihat sekitar 800 meter lagi nyampe ke pos 3.
Udah berapa? 2100. Oke guys, ternyata ini masih sekitar 30 menit lagi. Elevasinya kurang lebih sekitar 150 meter lagi nanjak. Oke lah jalurnya, rapet banget. Ini cakep banget jalurnya, bener-bener nggak kayak di Lawu. Lawu rasa Argopuro. Sampai guys. Yoi. Pos 3. Oke. Gimana? Lumayan ya jalurnya. Tadi sih parah banget. Syahdu. Very nice. Jam 1:08. Ketinggian 2277. Kita berjalan 4 jam 2 menit 44 detik. Jaraknya 7,54 kilo. Sampai di pos 3. Nyampe pos 3. Later ya. Wih. Nyampe bro. Sampai juga bro. Udah booking lahan belum? Udah tuh. Udah ya? Udah numpang lahan aja bos. Udah booking belum? Mantap. Udah booking lahan belum? Belum. Belum ya? Waduh. Baru DP ya. Lu juga belum ya? Lu juga belum ya? Numpang. Aduh. DP 0%. Wah, iya sudah satu turunnya miring nih. Dasik. Yang belum booking lahan nggak boleh nginap katanya. Sini aja pak. Miring ya. Nanti tidurnya sini. Coba di situ kepalanya. Orang yang mau ngaburin yang labu kan juga lahan. Belum bisa buka aja cek pak. Adan kayaknya. Durian itu, durian. Kebiasaan di kebun ya? Kayak gitu tuh ya ini. Makan kambing ya? Yang deket-deket ini. Pos 3 Hutan Cemara punya vibe yang unik. Shelternya lebih kecil, tapi area campnya untuk sementara cukup luas dan nyaman. Di sini, view ke bawah juga udah mulai kebuka, dan kalau cuaca cerah, kalian bisa ngelihat pemandangan Magetan dari atas awan. Gak heran banyak yang bilang, walau nggak sampai ke puncak, sampai di sini aja udah worth it banget. Ya, pundak Gini. Bisa. Coba deh. Gimana? Contohin. Mau ada mau minta tolong. Ya, langsung videoin. Ayo Bang Wil, Ayo Coba, berdua. tes. Tes. Katanya cewek tuh lebih sulit. Enggak lah, sama aja. Iya, beneran. Gitu. Terus sakit is. Encok dia langsung. Nyangkut ke pantat. Kurang pendek. Turun. Sulit, guys. Sulit permainan. Aku kok nggak bisa ya? Aku nggak bisa. Ya. Satu, Iya. dua, Dua. Oke. 3.
Yeay. Bisa. Bisa. Cuma 2 cewek dong. Wajar di sini. Nggak lagi. Jalur ini kan. Soalnya latihan dunia kan sedikit. Buat. Sementara kirim ke kamarnya masing-masing aja tendanya. Siap makan. Selamat makan di sini atau enggak? Satu lagi mana? Satu lagi. Iya. Oh iya, bentar. Selamat makan. Itadakimasu. Itadakimasu. Makanan kita, guys. Beautiful. Mana, Mel? Enak. Enak. Fresh nih satunya. Waduh, masih hangat tuh. Enak. Sup sayur ya kayaknya. Enak banget. Enak. Enak. Mamma mia. Iya, satenya enak. Kayak ada smoky. Mana udah siap? Morning semua. Sudah siap? Kita berdoa dulu untuk jalan puncak. Sekali lagi semoga diberikan pelindungan. Lau Singolango, the best. Berangkat guys. Semua siap. Sekarang jam 6.12, ketinggian 2285. Kita berangkat menuju puncak dari pos 3. Sambil melintasi jalur, gue pengen ajak kalian untuk bayangin sesuatu. Bayangin seorang raja Majapahit terakhir yang pernah duduk di singgasana paling berpengaruh di Jawa. Tapi kini, ia berjalan naik gunung dalam sepi dan meninggalkan segalanya. Namanya Prabu Brawijaya kelima, raja terakhir Majapahit. Di masa akhir pemerintahannya, Majapahit mulai goyah dan agama Islam mulai berkembang di pesisir utara Jawa. Salah satu tokoh penting waktu itu, anak kandungnya sendiri, Raden Patah, yang mendirikan Kesultanan Demak. Beberapa naskah sejarah seperti Pararaton dan Babat Tanah Jawi nyebutin bahwa antara ayah dan anak ini terjadi konflik ideologi. Raden Patah ingin menyebarkan Islam, sedangkan Brawijaya masih mempertahankan budaya Hindu-Buddha Majapahit. Karena merasa nggak bisa lagi menahan gelombang perubahan zaman, Prabu Brawijaya akhirnya memilih pergi, tapi bukan ke tempat biasa, ia menuju Gunung Lawu, yang menurut sejarah bukan untuk sembunyi, tapi buat moksa, melepas seraga dan bersatu dengan alam. Versi ini banyak muncul di tradisi lisan, termasuk dalam serat Dharma Gandul dan cerita rakyat sekitar Lawu. Di situ disebutkan Brawijaya tidak meninggal secara fisik, tapi tubuhnya hilang, melebur ke dimensi lain. Dan tempat yang dipercaya jadi titik moksanya itu adalah di sekitar Hargodalem di puncak Lawu. Makanya, banyak pendaki atau peziarah yang datang ke Gunung Lawu bukan cuma dapetin momen sunrise, tapi justru buat ziarah.
Mulai dari pos 3 ke atas, kalian harus siapin fisik dan mental. Di awal tanjakan aja, kalian udah disambut dengan plang tulisan, Tanjakan Penggi. Apabila ragu-ragu, lebih baik kembali. Oke, bentar lagi kita ketemu nih sama yang namanya Tanjakan Penggi. Tanjakan paling sadis di jalur ini. Gila ini Tanjakan Penggi. Sangar bro. Bikin mengik. Bikin apa? Mengik. Mengik. Mungkin gitu bahasa Jawanya. Ya kayaknya itu deh arti Tanjakan Penggi sesungguhnya. Tapi di balik capeknya tanjakan ini, kalian bakal dapat pemandangan yang luar biasa. Jalur yang penuh dengan bunga Edelweiss kalau lagi musimnya. Harum semerbak dan bikin hati jadi tenang. Tan ya, harganya. Manis. Gimana? Nyesel gak lewat sini? Mengik. Gue tadi juga bilang ke Is, nih trek mirip jalur Kawi. Tapi kan kalian udah lolos. Itu setahun yang lalu loh. Kali. Iya kan? Ya. Berasa ya? Iya. Pos 4 Taman Edelweiss punya area camp yang tidak begitu luas dan hanya muat dengan beberapa tenda. Karena minimnya informasi yang kami dapatkan, makanya dari awal kami berencana untuk ngecamp di pos 3. Ini pos 4 ya? Ya kan? Taman Edelweiss kan? Jam 7.29, ketinggian 2679. Udah nyampe di pos 4 Taman Edelweiss. Mendingan ngecamp sini atau ngecamp bawah? Bawah. Iya, ini segini lah. Ya sih, sangar. Oke, kita lanjut. Ini masih perjalanan masih jauh. Masih ada Bukit Family, masih ada pos 5. Baru nyampe ke Sendang Derajat. Lumayan ya, tanjakannya terjal. Vegetasinya juga nih padat banget.
Dari pos 4 ke pos 5, medan mulai bersahabat lagi. Jalurnya variatif, ada dataran ilalang dan bukit-bukit kecil. Ini ketahuan banget nih jalurnya. Jarang yang lewat. Yang namanya Bukit Family. Untuk sampai ke Bukit Family, kami harus melintasi tanjakan-tanjakan lain di luar tanjakan Penggik yang tadi ya, serta pindah ke punggungan bukit yang berbeda. Karena lintasan yang harus kami lalui penuh dengan semak belukar, dari sini pun belum terlihat tanda-tanda keberadaan pos 5, apalagi puncak berikutnya. Nanjak terus. Mana ini? Ini buat popdar ini, buat didaki ini. Gile, banyak rintangan ya lewat sini ya. Apa? Iya.
Pos 5 atau Pos Cokro Paninggalan jadi titik terakhir sebelum kita masuk kawasan sakral Sendang Derajat. Waktu tempuh dari pos 4 ke pos 5 sekitar 1 jam. Sampai guys, pos 5. Pos 5, 29.13. Yang jelas ini nggak mungkin ngecamp di sini. Jam 8.34 kita udah nyampe di pos 5, 2928. Jaraknya 9,78. Cetok aja. Pulang. Enakan ya. Iya, mau nggak? Kalau mau ayo. Percaya deh. Satu punggungan lagi guys, kita nyampe ke Sendang Derajat. Para peziarah biasanya mendaki Gunung Lawu pada malam 1 Suro, yaitu malam pergantian Tahun Baru Jawa dalam penanggalan kalender Hijriah Jawa, yang biasanya jatuh di antara bulan Agustus hingga Oktober, tergantung tahun Masehi berjalan. Malam 1 Suro dianggap suci, mistis, dan penuh makna secara spiritual, sehingga banyak orang yang datang untuk betapa atau semedi, melakukan ritual kejawen, dan juga bersiarah ke Gunung Lawu sebagai bentuk pencarian ketenangan batin atau laku spiritual. Kalau menurut versi sejarah akademik, banyak yang menganggap kisah moksa ini lebih ke simbolik. Mungkin Brawijaya memang pergi ke gunung dan meninggal biasa, tapi oleh masyarakat, hal ini dimaknai secara spiritual. Tapi kalau kamu tanya ke orang-orang tua di sekitar Lawu, mereka masih percaya kalau Brawijaya itu nggak pernah mati. Dia tanda kutip naik ke alam gaib. Dan sampai sekarang masih dipercaya menjaga Gunung Lawu. Sosoknya yang sering disebut juga sebagai Eyang Lawu. Dari pos 5 sampai dengan Sendang Derajat membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Oh, di sini nongolnya. Ini jalur Cemoro Sewu. Kalau jalur Singolangu nongolnya dari sini. Nyampe Sendang Derajat. Ini masih ada airnya nih. Biasanya kalau lagi kemarau, biasanya suka kering. Jadi kalau mau ambil air dulu harus buka sepatu. Banyak yang percaya kalau tempat ini keramat dan sumber airnya nggak boleh sembarangan diambil. Kalau kalian mau ambil air dari Sendang Derajat, diwajibkan untuk melepas alas kaki. Pokoknya nggak pakai nego guys. Sendang Derajat punya sumber air, warung, dan juga musola.
Tapi karena kami mendaki di tanggal yang kurang pas, ternyata semua warung di area puncak sedang tutup, termasuk juga warung Boyem yang kabarnya sudah tutup secara permanen. Tapi di hari-hari biasa pada umumnya, warung ini yang bakalan jadi penyelamat buat isi perut sebelum atau sesudah summit. Tempat ini datar, luas, dan jadi spot camp favorit. Karena di sini, kalian tinggal ngesot dikit, udah sampai deh ke puncak Hargo Dumilah. Tapi ingat ya, walaupun tempat ini ramai, Sendang Derajat juga sakral. Semakin dekat ke Hargo Dalam, suasananya berubah. Bukan cuma sepi, tapi sunyi yang dalam. Seolah-olah alam yang sedang berisik, dan semua suara disuruh untuk diam. Di sini banyak yang bilang auranya berat, tapi bukan menyeramkan. Seperti ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang memperhatikan. Bagi para peziarah, kadang tanpa sebab, tubuh mendadak lemas, kepala ringan, dan mata berkaca. Emosi datang sendiri, ada yang menangis tanpa tahu kenapa. Yang menarik, banyak yang juga bilang mereka seperti diputar-putar, hilang arah padahal jalurnya jelas. Katanya kalau niat belum bersih, tempat ini nggak akan gampang untuk ditemukan. Karena bagi masyarakat sekitar, Hargo Dalam bukan hanya petilasan, tapi gerbang sunyi, tempat Prabu Brawijaya kelima moksa dan menyatu dengan alam. Setiap kali datang ke Lawu, ada satu hal unik yang selalu ditunggu-tunggu para pendaki, yaitu berkunjung ke warung-warung yang berdiri di atas ketinggian 3.000 meter. Bukan hanya soal nasi pecel atau teh panasnya, tapi soal kehangatan, tawa sederhana, dan warung yang legendaris. Warung-warung ini bukan sekedar tempat singgah, tapi jadi bagian dari cerita banyak orang tentang Lawu. Walaupun saat ini terasa sepi dan kosong, tapi kenangan di sana masih terasa hangat. Sampai video ini dibuat, kabarnya warung Boyem sudah tutup secara permanen. Kita hanya bisa berharap, semoga suatu hari nanti akan ada penerus yang kembali membuka tempat ini. Bukan hanya untuk jualan, tapi untuk menjaga tradisi, kehangatan, dan wajah ramah yang selalu menyambut di puncak Lawu. Ternyata warungnya tutup semua hari ini. Lanjut. Kalau nggak ada warung tutup ya. Tanggung ya? Oh. Kalau masalahnya warungnya tutup semua sih. Iya, kadang. Iya, lucu. Perjalanan ke puncak dari Sendang Derajat cuma sekitar 30 menit. Medan yang bukan tanah lembut lagi, tapi bebatuan dan tanjakan tajam siap ngetes stamina terakhir kalian. Kalian bisa pilih dua jalur, ke Hargo Dalam dulu, atau langsung menuju puncak tertinggi Gunung Lawu, Hargo Dumilah. Di puncaknya, kalian bakal nemu Tugu sebagai petanda. Dan dari sini, kalian bisa melihat jajaran gunung-gunung lain seperti Merbabu, Merapi, Sumbing, dan juga Sindoro. View dari atas ini benar-benar magis, dan semua rasa capek bakal langsung hilang begitu kalian melihat pemandangan yang dilengkapi juga dengan selimut awan.
Sampai. Puncak Lawu. Yuk. Bener bro. Banget ya rasanya. Jauh nih. Baru berasa jauh. Enggak, 11,3 kilo. Yang 10 pas udah nyampe di puncak laut. Ketinggian 3254. Total perjalanan 11,27 kilo. Lawu Singolangu. Pendakian jalur Singolangu nggak cuma soal naik gunung, tapi juga tentang menepi dari riuh dan nemuin sesuatu yang lebih dalam, di alam dan dalam diri sendiri. Sampai ketemu lagi di pendakian selanjutnya. Salam lestari.